Tidak terkenal di bumi, tapi viral di langit. Inilah sosok pejuang langit dari Magelang, Mas Gufron. Hati yang berpaut dengan rumah Allah SWT mendedikasikan hidupnya untuk kemakmuran masjid hingga memuliakan tamu merupakan amalan jalur langit dari Mas Gufron. Allah balas dengan cara yang indah, dikaruniai anak soleh-soleha, masjidnya ramai kegiatan, dan Allah angkat kakinya ke tanah suci, umroh gratis 2 kali berturut-turut. Allahu Akbar. Pejuang langit, dalam hidup bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa banyak kita memberi. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan seseorang yang sudah 17 tahun mengabdikan dirinya untuk masjid. Namanya Mas Gufron. Kali ini saya udah janjian mau jemput beliau langsung ke rumahnya dan menuju masjid. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Gufron? Sehat, alhamdulillah Mas Ano. Sudah tak tunggu dari tadi. Masya Allah. Tadi karena baru main ke daerah sini kan, masih nyari-nyari jalan Mas Gufron. Alhamdulillah. Sehat Mas Gufron ya? Alhamdulillah sehat. Wah, jadi kita habis ini langsung pergi ke masjid ya? Siap. Ini kebetulan agak-agak mendung dikit, jadi kita langsung sana aja sebelum kehujanan. Yuk, saya gonceng ya? Iya. Oke. Ya, mari Mas Gufron. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rumah sederhana Mas Gufron, saya langsung menuju ke lokasi masjid. Kalau kata Mas Gufron, menuju ke rumah utamanya. Masya Allah. 17 tahun itu bisa mengabdi ke satu masjid loh. Itu awal mulanya Mas Gufron kok bisa ada di Masjid Al-Amin ini, Mas? Pertama kali bisa datang Masjid Al-Amin karena tugasan dari pondok pengabdian untuk mengamalkan ilmunya harus mengabdi di Masjid Al-Amin saja. Seperti itu tahun 2008 mulai kenal Masjid Al-Amin. Baik. Iya. Jadi kalau biasa keluar dari pondok itu kan nggak mesti selamanya kan di masjid itu? Iya. Ketentuannya harusnya berapa tahun? Harusnya 1 tahun saja. Tugasan untuk pengabdian itu 1 tahun saja. 14 sampai 17 tahun. Sampai 17 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa yang membuat Mas Gufron itu mau tetap tinggal di sini ngurusin masjid? Iya, yang pertama jelas motivasinya adalah karena sabda Rasulullah, siapa yang seseorang hatinya terpaut dengan masjid, nanti di akhirat akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejuang langit, 17 tahun Mas Gufron setia mengabdi di rumah Allah. Bukan waktunya sebentar, sampai hatinya lengket dengan masjid. Tidak ada niat pindah, padahal banyak tawaran kerja lain yang lebih besar gajinya. Tapi Mas Gufron pilih stay, karena yang dia kejar bukan cuma dunia, tapi berkah hidup dan tabungan amal buat akhirat. Allah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dulunya, masjid ini cuma buka saat waktu salat. Habis itu langsung dikunci. Masjid cuma jadi tempat singgah salat. Tapi sejak Mas Gufron jadi marbot tahun 2008, pelan-pelan masjid mulai hidup. Fungsinya dioptimalkan, kegiatannya ditingkatkan. Sekarang, Mas Gufron jadi pengurus masjid dan jadi salah satu inisiator utama untuk buka masjid 24 jam. Biar semua orang mudah datang dan beribadah kapan saja. Masya Allah. Berkat tekad Mas Gufron dan para pengurus lain, alhamdulillah, impian membuka masjid untuk umat selama 24 jam akhirnya terwujud. Allahu Akbar. Konsepnya terbuka? Terbuka. Siapa saja boleh masuk, silakan. Oke. Apakah dulu kondisinya masjidnya seperti ini atau enggak? Tidak, dulu tidak seperti ini kondisinya. 2008 saya datang masih tertutup. Sini gerbang full, tiap habis subuh dikancing, kemudian habis isya juga dikancing. Pejuang langit. Jadi Mas Gufron ini di tahun 2019 dia menginisiasi kalau masjid ini konsepnya menjadi masjid terbuka ya? Masjid terbuka. 24 jam? 24 jam. Nah, apa sih Mas yang mendasari hal itu?
keresahan pada saat itu, saya ketika menjadi musafir atau ketika berangkat pergi kemana, ketika di perjalanan mau datang untuk sholat itu aja kesulitan. Makanya ketika saya dipasrai untuk masjid ini, ngelola masjid ini, saya jangan sampai menggitukan seperti itu musafir ketika yang datang. Akhirnya kita bongkar masjid, kita buka 24 jam, siapa saja boleh datang. Katanya disediakan bantal. Betul. Terus itu apa? Minuman, Soft drink, Soft drink. iya, Kopi. teh, kita sediakan ready 24 jam. Masya Allah Pejuang Langit, masjid yang dijaga Mas Gufron kini jadi tempat singgah bagi banyak hamba Allah. Buka 24 jam, penuh kegiatan amal. Ada layanan menginap untuk musafir, makan minum gratis, sampai edukasi masjid untuk anak-anak. Semua dilakukan untuk memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masjid ini terbuka nih buat semua orang. Harus bermanfaat buat umat. Nah, boleh dijelasin nggak lebih lengkapnya tuh? Kenapa sih harus bermanfaat buat orang banyak? Yang pertama, masjid itu adalah Baitullah. Baik. Masjid itu rumah Allah. Siapapun yang datang ke masjid, siapapun yang ingin ke masjid, semuanya adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus fasilitasi tamu Allah tersebut. Kita harus muliakan tamu Allah tersebut. Siapapun yang memuliakan tamu Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang mengurusi masjid. Mas Gufron ini udah lama, udah 17 tahun. Gimana nih rasanya setelah Mas Gufron melayani tamu-tamu Allah? Apa yang berubah? Apa yang terasa di dalam kehidupan Mas Gufron dan keluarga? Yang kami rasakan adalah ketenangan jelas. Keberkahan kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, seluruh kebutuhan yang kita minta maupun tidak kita minta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejuang Langit, bagi Mas Gufron mengurus masjid bukan profesi biasa. Karena pekerjaan utamanya melayani tamu Allah. Sehingga siapapun yang datang merasa senang, tenang, dan nyaman. Jika tidak membuat nyaman tamu Allah, besar resikonya. Guru saya pernah mengingatkan dengan menyebut firman Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat aniaya karena menjadi penyebab orang tidak ingin datang ke masjid. Allah berfirman, "Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya?" Semuanya adalah tamu Allah. Dan menjamu mereka merupakan kenikmatan bagi Mas Gufron. Makanya, beliau selalu menjaga kebersihan masjid dan memastikan keamanan para tamu Allah dengan pengawalan 24 jam. Masya Allah. Semua ini ternyata membawa keberkahan jalur langit bagi Mas Gufron. Karena Allah menjaga dan menjemputnya untuk hadir ke Baitullah. Allahu Akbar. Selama tinggal di sini, apa sih pertolongan Allah yang paling membekas di hatinya Mas Gufron yang didapatkan dari pengalaman selama mengurus masjid? Yang paling kami dapatkan, kami pernah berdoa minta pada Allah SWT. Ya Allah, saya habiskan waktu saya untuk mengurus masjid-Mu. Saya pengen berdoa, ya Allah, saya pengen ke Tanah Suci. Saya niatkan nabung 100.000 hari itu. Besoknya langsung dijawab oleh Allah SWT, dihubungi salah satu jamaah, besok kamu berangkat untuk ke Tanah Suci, untuk berangkat umrah. Itu yang betul-betul berkesan bagi saya dan keluarga. Pejuang Langit, di tengah hidupnya yang sederhana dan doanya untuk beribadah di Tanah Suci, Mas Gufron mendapatkan umroh gratis pada tahun 2023 dan 2024. Allah Azza wa Jalla membalas keikhlasan beliau, menjawab doanya dengan segera. Masya Allah. Saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah disebutkan guru madrasah saya, di mana ditegaskan janji Sang Pencipta bahwa Allah akan menolong urusan hambanya apabila orang itu menolong dan memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Memang di luar kuasa manusia ya? Tidak bisa dihitung secara nalar, tidak bisa ketemu. Gimana dengan seperti itu? Kalau Allah yang manggil, Allah pasti akan mampukan seperti itu. Iya. Nah, selain itu nih, keberkahan apa lagi yang didapatkan Mas Gufron? Saya soalnya dengar dari pengurus yang lain, katanya Mas Gufron ini anak-anak juga mondok. Penghafal Quran juga, alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Ini penghafal Quran yang nomor berapa? Ini kami satu istri, kemudian diberi amanah 5 orang anak, dan insya Allah ini baru
tambah amalat lagi, baru hamil 5 bulan. Alhamdulillah. Anak yang pertama mondok di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran At-Taqwa Grabak, yang nomor 1. Kemudian yang 2 masih SD, yang nomor 4 TK, dan nomor 5 masih belum sekolah, baru umur 3 tahun. Nah, Ya. kayaknya ada musafir yang baru datang mau untuk sholat asar ini. Kita samperin dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kayaknya perjalanan jauh nih, dari mana? Ya, saya dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Iya. Mau numpang sholat di sini? Iya. Oke, mungkin silakan Alhamdulillah, setelah ya. itu, kemudian bisa sholat, bisa istirahat. Ada soft drink kita sediakan Oh, iya. istirahat untuk bisa melanjutkan perjalanan Ya, kembali. terima kasih Pak, terima kasih. Wah, jauh sekali. Ya. Ini Mas Yasin, ini Masya kopinya, Allah, Pak. silakan. Terima kasih Pak, jadi Silakan kerepotin diminum. Pak. Enggak, ini Masya Allah. fasilitas harus. Aduh, alhamdulillah Pak, jadi nggak enak Pak. Oh, enggak masalah. Dinikmati aja di sini, Alhamdulillah. istirahat, minum Masya kopi, Allah, soft iya. drink, tempat istirahat, bisa ibadah dengan nyaman, silakan. Wah, Masya Allah. Tapi Juang Langit ini luar biasa loh. Masjid itu selain bermanfaat buat umat untuk beribadah, tetapi buat kegiatan sosial juga ya. Bagi ada yang membutuhkan bisa datang. Nah, itu nanti seleksinya gimana tuh? Kan nanti tiba-tiba ada yang benar-benar musafir, mana tahu ada orang yang cuman mau ngambil kesempatan aja kayak gitu. Yang pertama kita berikan husnudon dulu. Ya. Semuanya yang datang ke sini tamu Allah. Baik. Yang semuanya ke sini adalah tamu Allah, kita muliakan. Kemudian ketika yang kedua, kita seleksi dulu betul-betul dia membutuhkan atau sekedar modus saja untuk ke sini memanfaatkan fasilitas alam. Baik, Masya Allah. Berarti tadi merasa apa ya, disambut sekali Mas ya? Iya, jadi terharu. Pejuang Langit, guru saya pernah bilang, orang yang rajin memakmurkan masjid kayak Mas Gufron punya kedudukan mulia di hadapan Allah. Mereka itu orang-orang yang dicintai olehnya. Sampai-sampai Allah tahan azabnya untuk satu kaum karena ada mereka di dalamnya. Seperti firman-Nya dalam hadis qudsi. Demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku bermaksud akan menurunkan siksaan kepada penduduk bumi suatu kaum. Tetapi ketika aku melihat penghuninya sedang memakmurkan rumahku, masjid, saling mengasihi sesamanya karena aku selalu melakukan istighfar memohon ampunan kepadaku di waktu sahur, maka aku palingkan siksaan itu dari mereka. Pejuang Langit, kita sering mengejar dunia, tapi lupa menjadi tamu Allah. Dari kisah Mas Gufron ini kita belajar, kalau kita memprioritaskan Allah, Allah itu tidak akan lupa juga untuk memprioritaskan kita. Nah, harta boleh sederhana, tapi hati yang kaya bisa mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.